Mengurangi barang itu sama dengan mengurangi beban. Minimalisme itu ada di sumber asli pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muril. Aku sering sharing mengenai gaya hidup berkesadaran. Di video kali ini aku pengen sharing topik yang sangat menarik buat aku pribadi. Waktu aku pernah bahas di Instagram mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, banyak juga yang semangat pengen dibahas lebih lanjut, yaitu tentang minimalisme dan hubungannya dengan Islam. Dulu aku belajar minimalisme itu karena dulu aku sering berpindah-pindah tempat, sehingga aku menyadari bahwa pindah-pindah dengan bawa banyak barang itu sangatlah tidak efisien, tidak efektif, dan memberatkan. Dan ternyata saat udah pindah dengan bawa barang secukupnya aja, ternyata bisa hidup dengan barang yang nggak sebanyak itu. Kemudian belajar dan menemukan pembahasan-pembahasan mengenai minimalisme, dan semuanya dari luar negeri, dari barat. Jadi mulai decluttering, mengurangi barang, karena mengurangi barang itu sama dengan mengurangi beban kehidupan dan beban mental juga. Kemudian lama-kelamaan menyadari bahwa minimalisme itu sangat menghemat dan memiliki manfaat terhadap finansial juga. Kemudian mulai berlanjut terhadap kepedulianku terhadap lingkungan dan alam yang ternyata sangat bersinggungan dengan minimalisme. Jadi semuanya ini sebenarnya adalah gaya hidup berkesadaran, conscious living, mindful living, hidup secara betul-betul utuh dan sadar terhadap makna dan juga dampak yang dihasilkan dari pilihan kita. Dulu aku belajar dan menerapkan gaya hidup minimalism karena aku merasakan sendiri manfaatnya. Tapi ternyata minimalisme itu ada di sumber asli pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Agama kita itu adalah a way of life. Semuanya tuh tercantum di dalamnya. Di dalam Al-Quran itu semuanya sudah adalah guidance dan petunjuk hidup supaya kita tahu bagaimana cara kita yang terbaik untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Waktu itu aku pernah dengar kajian dari Ustadz Aan Chandra Tholib. Kebetulan beliau juga suka membahas mengenai gaya hidup minimalisme ini dari sisi agama. Setiap kitab suci yang pernah Allah turunkan itu mengandung 3 hal, yaitu akidah, ibadah, dan konsep hidup. Nah, Rasulullah sebagai representatif paripurna dalam Islam, beliau mengajarkan konsep-konsep hidup, diantaranya adalah qanaah dan zuhud. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan yang dimiliki dan dibagikan oleh Allah. Konsep hidup ini tuh ditunjukkan dengan cara hidup beliau yang sangat sederhana, walaupun dipikir-pikir Rasulullah itu sangatlah kaya dan bisa membeli, bisa memiliki apa saja yang beliau mau. Tapi beliau memutuskan untuk hidup dengan sederhana, secukupnya, dan seperlunya aja. Jadi bukan pelit, enggak, tapi justru dengan gaya hidup cukup, dengan apa yang kita miliki atau harta yang dititipkan ke kita, kita bisa pakai itu secukupnya aja untuk kita hidup dengan cukup. Sisanya bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lain, seperti untuk memberi orang lain, seperti untuk kemaslahatan bersama contohnya. Nah, kalau zuhud itu adalah mengambil secukupnya di dunia sebagai kebutuhan dan yang bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Ya, jadi itu sebenarnya minimalisme. Konsep hidup tersebut sudah sangat dibahas dengan jelas dan merupakan konsep hidup yang dijalani oleh contoh kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita bisa tahu ya dan mengambil kesimpulan bahwa kesederhanaan dan hidup minimalisme, kalau kita menggunakan bahasa zaman sekarang gitu ya, itu adalah betulnya kemurnian ajaran Islam, kan ajaran-ajaran yang ditemukan oleh Barat gitu. Dan konsep hidup minimalis itu adalah konsep hidup dari dalam, bukan dari luar, bukan dari barang-barang, bukan dari kepemilikan, tapi bagaimana kita bisa merasa tetap cukup dan tetap utuh dari dalam diri kita sendiri. Lalu ada pertanyaan, itu ke Ustadz Aan juga, berarti pelit dong, berarti nggak mau ngasih orang lain dong, terus nggak boleh kaya dong.
Tentu boleh kaya, tapi harta itu ditaruh di tangan, ambil secukupnya, jangan dimasukkan ke dalam hati, agar tidak pelit dalam bersedekah dan memberi. Ini aku benar-benar inget banget waktu Ustadz Aan mengatakan hal ini. Karena somehow kalau kita membahas tentang minimalisme atau frugal living, itu erat kaitannya dengan pelit gitu. Pelit sama diri sendiri, pelit sama orang lain. Padahal sebetulnya hakikatnya yang udah diajarin lagi-lagi dalam agama kita itu jauh dari pelit. Menurut beliau lagi, ada 3 filosofi rezeki. Ada makanan, baju, dan infak. Makanan itu yang kita makan, yang menjadi daging, dan untuk modal kita beribadah, untuk modal kita menjalani hidup di dunia dengan penuh makna. Tapi akhirnya tubuh ini mati juga, akhirnya tubuh ini busuk juga. Kemudian ada baju. Baju itu yang digunakan untuk menutup aurat, tapi akhirnya rusak juga, akhirnya lusuh juga. Kemudian ada infak. Infak itu adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah, yang nantinya akan dipanen di akhirat dan tidak akan rusak, tidak akan busuk, karena sifatnya adalah kekal. Minimalisme tuh sebenarnya kaitannya banyak dengan bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan alasan kenapa kita ada di dunia. Akan ada masa, jadi di dunia ini kan kita cuma sementara ya, akan ada masanya di dunia ini kita akan berpindah ke akhirat yang lebih kekal, lebih abadi. Sehingga aku selalu ingat, jangan banyak-banyak muatannya agar tidak berat saat dihisap nanti. Karena semakin banyak barang yang tidak kita gunakan sebagaimana mestinya dan semaksimal tujuannya, maka disitulah hisap kita juga akan lebih berat. Itu cukup membuat aku selalu ingat untuk mengerem dari belanja-belanja impulsif dan beli sesuatu yang nggak penting, karena ujung-ujungnya ya akan numpuk dan takutnya mubazir. Jadi dengan cara berpikir seperti itu, kita akan lebih mudah untuk fokus kepada manfaat dan fungsi suatu barang daripada mengikuti tren, daripada estetik semata. Kesederhanaan akan lebih mengingatkan kita pada kehambaan, yaitu jati diri kita sebetulnya. Jadi kalau aku berefleksi, mikir-mikir zaman dulu waktu aku pengen mengurangi barang dan mulai belajar tentang gaya hidup minimalisme, itu karena bawaanku berat. Kalau aku mau pindah ke tempat lain itu repot, harus banyak barang, harus bayar lebih banyak, dan ternyata berat itu adalah peringatan dari Allah ya, bahwa apa yang berat aku bawa di dunia mungkin banget itu bisa jadi berat banget juga di akhirat. Dan ternyata itu adalah kurikulum Allah yang membuat aku harus belajar dan mendapatkan hidayah untuk hidup dengan secukupnya aja. Semenjak itu, niat dan tujuan untuk melakukan gaya hidup minimalis itu tentunya bukan hanya karena tren semata, karena positif dan bisa jadi produktif juga, bukan hanya karena manfaatnya aja, tapi bergeser. Aku melakukannya karena dicontohkan oleh Rasulullah dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah perintahnya. Dan saat kita memiliki tujuan tersebut, disitulah pasti manfaat-manfaat baik akan kita dapatkan. Qanaah adalah sifat yang menandakan rasa syukur seseorang dan merupakan sikap yang merasa cukup atas segala nikmat yang telah diberikan. Jadi tidak berlebih-lebihan dan mencari kata cukupnya aja. Selalu ridho terhadap hasil yang didapatkan. Sifat qanaah membuat kita tidak lalai dalam bersyukur dan menjauhkan kita insya Allah dari sifat ketamakan. Ini adalah beberapa manfaat memiliki sifat qanaah, atau yang sebetulnya bahasa kerennya adalah menjalankan gaya hidup sifat minimalis gitu ya.
Seseorang yang memiliki sifat qanaah akan merasa memiliki dunia dan seisinya yang seolah-olah tuh sudah sangat cukup dengan harta yang dimiliki. Yang kedua, selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Sifat qanaah itu mengajarkan untuk kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan rasa syukur tersebut sifatnya datangnya dari dalam gitu. Jadi makanya tadi dibilang bahwa sifat qanaah, minimalis ya, zuhud, itu tuh sesuatu yang datangnya itu dari dalam, tidak bergantung terhadap hal-hal dari luar untuk membuat kita merasa bersyukur. Karena sebetulnya syukur itu adalah fitrah yang udah diinstal sama Allah ke seluruh manusia, tinggal gimana kita carinya. Yang ketiga adalah menjadi orang yang beruntung. Keempat adalah terhindar dari rasa iri dan dengki. Kalau misalnya kita udah merasa cukup, kita udah ngerasa bahagia dengan apa yang diberikan sama Allah, tentunya kita akan fokus ke diri sendiri dan tidak melihat kiri kanan, merasa iri, tapi motivasi. Dan kalau misalnya tidak bisa mendapatkan, kita pun akan terus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya adalah terbiasa dengan hidup sederhana, karena kita nggak akan pernah tahu roda hidup itu berputar. Jadi dengan hidup cukup ya, kita biasa untuk hidup sederhana-sederhana aja, dan kita bisa berteman dengan siapa aja, dan tetap rendah hati karena tujuannya semata-mata bukan hanya untuk duniawi. Nah, ini teori-teori yang aku baca, aku dengarkan, dan berusaha untuk aku lakukan juga dalam kehidupanku sehari-hari. Dan tentunya yang paling penting adalah aku tanamkan di pola pikirku. Tidak mudah, kita manusia ya, banyak sekali naik turunnya, banyak sekali cobaannya. Tapi menurutku tetap penting untuk kita tahu hal-hal ini, tidak merasa harus selalu sempurna dalam perjalanannya. Kan kehidupan ini tuh perjalanan ya, it's a journey. Tapi kita tahu bahwa hal ini baik, hal ini dicontohkan sama Rasulullah, banyak sekali manfaat dan kebaikannya. Dan insya Allah saat kita melakukannya dengan tujuan tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah, insya Allah keberkahan dan pahalanya pun itu juga akan berbeda daripada kalau kita menjalankan gaya hidup hanya karena alasan-alasan yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Aku nggak berusaha mengguruin, karena aku juga berguru, aku juga belajar dari mana-mana. Mudah-mudahan kita bisa bergandengan bersama, berjalan bareng untuk menjadi manusia yang selalu lebih baik lagi. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Oh ya, kalau ada kurang-kurangnya tolong diambil baiknya aja. Kalau ada yang mau ditambahin atau ada yang misalnya aku ucapkan salah, bisa ditulis di komen ya. Kita belajar bareng. I'll see you in the next video. Bye!